Hai, selamat datang di Before It. Episode kali ini kita ngebahas tentang makanan yang pastinya lo udah tahu. Makanan ini dari kota yang bisa dibilang sangat kuat budayanya, sangat menjaga ciri budayanya, dan kalau lo kesini pastinya berasa tentram. Yap, Yogyakarta. Kota dengan segala gudang seninya, budayanya, dan bahkan makanannya. Banyak hasil karya yang diciptakan dari masyarakat Jogja, dari zaman ke zaman dan dari abad ke abad. Salah satunya adalah gudeg. Gudeg berasal dari istilah bahasa Jawa, yaitu hangudeg atau ngudeg, yang berarti mengaduk. Kenapa? Karena proses pembuatannya yang sesekali diaduk pakai centong biar nggak gosong di dalam kuali yang besar. Konon ceritanya nih, gudeg itu udah ada pas zaman kerajaan Mataram dibangun pada tahun 1500-an. Gile, udah lama banget sih. Awalnya dari pembabatan alas Mentaok untuk pembangunan keraton. Alas Mentaok tuh kayak hutan gitu sih. Nah, hutannya itu banyak banget pohon nangka dan pohon kelapanya. Akhirnya rakyat Mataram pada saat itu mencari cara untuk membuat masakan yang berbahan dasar nangka, seperti gori atau nangka muda. Terus kebetulan nangka nggak termasuk hasil pertanian yang diincar penjajah pada saat itu, karena nilai jualnya yang sangat rendah. Singkat ceritanya nih, ditemukan cara mengolah gori menjadi sebuah masakan, yaitu dengan cara direbus cukup lama hingga teksturnya lembut. Kemudian diberi bumbu rempah-rempah sederhana dan campuran kelapa. Jumlah buah nangka dan kelapa yang sangat banyak menyebabkan para perintis Mataram berinovasi dan mengolahnya menjadi gudeg. Setelah itu, masyarakat mengenal gudeg sebagai menu utama yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Gokil, tiap hari makan gudeg cuy. Dalam penelitian sebuah jurnal dari salah satu universitas di Indonesia, tidak menyebutkan kapan gori itu pertama kali dimasak. Jurnal tersebut hanya menyebutkan masakan dari limbah nangka. Itu juga merupakan masakan masyarakat biasa seperti prajurit atau buruh. Jadi itu nggak dikasih tahu kapannya, tapi ya memang ada kenyataannya seperti itu. Karena dimasak dalam porsi yang besar untuk orang yang banyak, maka wadahnya pun menggunakan ember besar dari logam dan diaduk menggunakan alat yang menyerupai dayung perahu. Oh iya, gue tahu tuh. Kayak alat aduk yang gede gitu. Teknik mengaduk ini dalam bahasa Jawa disebut hangudeg atau hangudeg. Oh, itu belakangnya K sama belakangnya G. Sama aja sih. Pembacaannya tuh kayaknya sama deh. Dan dari sinilah nama gudeg berasal hingga dikenal luas sampai sekarang. Gila kalau dibahas tuh, gudeg itu tuh kayak ternyata sejarahnya ada gitu. Dan emang itu tuh emang sesimpel itu namanya, dari mengaduk-ngaduk jadi gudeg gitu. Nah, kalau menurut sebuah buku kuliner Jawa dalam Serat Centini yang diterbitkan Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Jogja pada 2014, gudeg itu termasuk salah satu masakan tradisional yang disebut dalam Serat Centini. Serat Centini ditulis pada tahun 1814 sampai 1823. Gokil, lama banget, masih 1800-an cuy. Atas perintah Adipati Anom Amangkunegara III yang kemudian menjadi Raja Keraton Kasunanan Surakarta dengan gelar Sunan Pakubuwono V. Nah, Serat Centini ini dikenal sebagai ensiklopedia kebudayaan Jawa. Kenapa? Karena serat yang disusun oleh 3 tenaga ahli dari Keraton Solo ini meliputi berbagai pengetahuan. Dari sejarah, geografi, arsitektur, ilmu agama, seni, seksologi, kuliner, dan lain-lain. Gokil, ternyata ini lengkap banget bukunya nih. Buku ini nih, apa ya? Ya, sejarah kebudayaan Jawa kayaknya semuanya emang ada di sini nih. Oke, kok ada yang tahu nggak sih bisa bacanya di mana? Atau emang
hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu ini. Karena gue juga baru tahu sih serat centini ini. Dalam buku itu dijelaskan bahwa gudeg nangka bumbunya terdiri dari daun salam, daun jeruk, lengkuas, gula jawa, santan, kemiri, ketumbar, terasi, jintan, dan garam. Dalam serat centini disebutkan gudeg nangka itu disajikan di wilayah Mataram atau Jogja, terus juga di Wonogiri atau Wonogiri, dan juga di Tembayat, daerah Klaten, namanya tuh Bayat. Alright. Nah, gudeg ini tuh punya keistimewaan yang sangat spektakuler sih. Karena masak gudeg ini harus sekitar lamanya itu 5 jam. Nah, gudeg juga memiliki cita rasa yang istimewa yang cenderung manis. Ya emang sih, manis-manis gitu karena kayak warnanya juga kecoklatan juga. Karena kan tadi ada gulanya juga kan. Nah, karena ini makanannya manis, pastikan lo yang suka banget sama pedas, itu kayaknya kayak nggak bisa makan gitu. Tapi tenang, inovasi terus berjalan. Karena di situ ada sambal dan tingkat kepedesannya biasanya bisa disesuaikan sama lo gitu. Namanya itu sambal krecek yang digabung sama krecek. Nah itu tuh agak pedes-pedes gitulah, lumayan lah. Jadi nggak cuma manis-manis saja. Dan pastinya gudeg juga bisa banget nih disantap sebagai menu sarapan. Mau makan siang juga bisa, makan malam juga bisa. Kayaknya setiap waktu kayak bisa aja makan gudeg sih menurut gue, ya kan? Nah kalau misalnya secara umum, gudeg itu ada 2 jenis yang biasanya disajikan, yaitu gudeg basah dan gudeg kering. Kalau gudeg basah, biasanya harus langsung dimakan. Kenapa? Karena nggak tahan lama di suhu ruangan. Karena dia basah kayaknya emang nggak bisa ditahan-tahan gitu. Takutnya kan kayak basi kali ya atau gimana ya. Sebaliknya kalau gudeg kering justru itu tuh bisa dibawa sebagai oleh-oleh khas Jogja karena lebih awet. Tapi gue belum pernah nemu sih gudeg kering itu seperti apa, atau karena nggak ada kuahnya atau seperti apa. Nah itu gue belum pernah nyobain kayaknya ya. Kalau gudeg kering gue juga lupa. Kalau gudeg basah sih kalau di Jogja banyak banget, jadi kayaknya pastinya juga makan sih gitu. Tapi ternyata gudeg itu punya khasnya masing-masing di sebuah daerah di Jawa gitu. Kayak gini nih, ada salah satu khas di Bantul namanya gudeg manggar. Yang bahan baku utama pembuatannya nggak terbuat dari nangka muda, tapi bunga kelapa. Karena di sana tuh bahan-bahannya sulit didapat. Jadi biasanya gudeg manggar ini dihargai lebih mahal. Karena ya itu, biasanya pakai nangka muda, tapi ini pakai bunga kelapa. Jadinya udah sulit didapatin dan jadinya mahal. Tapi juga selain gudeg basah dan gudeg kering, gudeg juga ada beberapa jenis yang bisa dibilang mungkin tiap daerah-daerah tertentu juga kali ya. Maksudnya di Jawa itu tuh ada punya ciri khas masing-masing gudeg ya. Kayak gini nih, kayak namanya gudeg kendil. Lucu banget ya namanya gudeg kendil. Biasanya gudeg ini dipakein ayam, telur bacem, sambal krecek, dan tahu tempe yang dikemas dalam wadah gerabah yang disebut kendil. Oh iya, gue tahu tuh, gue pernah beli nih kayaknya gudeg kendil nih. Jadi tuh kayak dia tuh ditutup gitu. Nah ini kayak lebih enak nih, maksudnya dan susah ditemuin gitu. Gudeg ini tuh bisa disimpan dalam lemari es. Jadi kayak bisa disimpan kurang lebih 2-3 harian lah. Dan nggak kehilangan kenikmatannya gitu. Keren banget ya gudeg kendil itu. Gue pernah beli nih. Terus juga ada gudeg kotak yang ada di sana. Beda, ini bukan tantri kotaknya, tapi ini gudeg. Gudeg kotak merujuk pada hidangan gudeg yang lengkap dan disajikan dalam kemasan kotak kardus. Oh, kotakan, jadi kayak nasi box kali ya. Dalam kemasan ini, gudeg dapat bertahan dan disimpan di kulkas selama 1-2 hari. Dia lebih cepat daripada kendil tadi. Nah, penggunaan kotak ini biasanya ditunjukkan untuk keperluan pemesanan sarapan, makan siang, atau rekreasi. Jadi kayak kalau misalkan ini tuh gudeg kotak itu kayak gudeg-gudeg catering gitu loh, yang udah dibikin kayak pesanan-pesanan orang, terus jadinya untuk mempersingkat dan mempersimpel gitu, jadi kayak pakai kotakan lah, kayak nasi kotak, kayak nasi box gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Terus juga ternyata ada lagi gudeg kalengan. Gudeg kalengan merupakan varian gudeg yang dikemas dalam kaleng
dan telah melalui proses sterilisasi untuk memperpanjang masa simpan hingga 1 tahun. Wih, lebih lama nih. Jadi kayak ikan dalam kaleng, sarden. Gudeg kalengan umumnya hanya berisi nangka, sedangkan pelengkap dan lauknya ditambahin secara terpisah. Jadi mungkin di dalam kaleng itu cuma ada nangka gitu. Sisanya itu ada tambah-tambahan di plastik-plastik lain. Mungkin ya. Terus ada gudeg besek. Jadi jenis gudeg ini yang lengkap dengan lauk pendampingnya yang dikemas dalam keranjang anyaman bambu yang disebut besek. Oh ya, ini juga biasanya dalam catering-catering juga ada nih gudeg besek nih. Nah, kalau gudeg besek ini biasanya dapat tersimpan itu selama 2-3 hari, sama kayak gudeg kendil tadi kan. Oke, mantap sekali kalau kita ngebahas gudeg tuh. Kayak gue tuh pengen makan gudeg karena gue tuh paling suka gudeg itu pakai krecek. Itu tuh kayak apa ya, penyedapnya lagi gitu untuk pedes-pedesannya, nggak cuma manis. Terus pakai telur rebus. Ih, gue jadi pengen gudeg deh. Gokil, malam-malam jadi pengen gudeg. Di mana yang udah dijual ya? Karena kalau kayak gini tuh kayak kebayang-bayang gitu, pengen gudeg makan pakai nasi. Ih, mantep banget. Tapi selain itu juga gudeg cuma masakan rumahan yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Lagi-lagi makanan masyarakat yang akhirnya viral. Kalau ini tuh di daerah Jogja ya kan. Episode sebelumnya tuh sama juga masakan rumahan mungkin ya, yang dengan seadanya akhirnya viral. Tapi bedanya kalau gudeg ini proses masaknya ini yang lama banget. Jadi kayak apa ya, penyebaran itu belum banyak banget, apalagi pada abad ke-19. Yang gue dapat info itu dari pas abad ke-19 itu belum banyak gitu, karena ya terlalu, bisa dibilang terlalu lama. Bukan bisa dibilang, emang lama gitu, bikin gudeg sampai 5 jam cuy. Nah, ternyata sekitar tahun 1940-an pas pembangunan UGM atau Univ Gajah Mada, gudeg mulai banyak dikenal berbagai kalangan. Akhirnya setelah proses panjang di 1940-an tuh banyak yang mengenal gudeg. Berangkat dari pembangunan kampus, muncul sentra gudeg Mbarek yang berada di kawasan Bulak Sumur, Sleman. Baru kemudian pada tahun 1970-an dibangun juga sentra gudeg Wijilan di sebelah timur Keraton Jogja. Gila, ini tuh lumayan lama juga, 1940 sampai 1970, sekitar 30 tahunan baru ada lagi sentra gudeg ya. Lu bayangin aja selama apa 30 tahun cuy. Dan bisa dibilang kalau misalkan standarnya bahan-bahan utama gudeg itu sebenarnya nangka muda, santan, gula merah, rempah-rempah. Nah, itu tuh sebenarnya bahan aslinya, maksudnya bahan utama yang emang bisa dibilang gudeg. Tapi kalau misalnya gue makan gudeg, gue pribadi, gue nggak terlalu suka nangkanya gitu, karena gue nangka muda nggak tahu, gue ngeliatnya aneh aja, jadi nggak terlalu suka. Jadi kalau misalnya makan gudeg itu paling utama adalah pakai tempe bacem, pakai krecek, pakai telur. Itu sih udah the best sih menurut gue. Terus kuah-kuahnya manis campur pedes-pedes gitu ya kan. Tapi kalau misalkan lagi ada pengen tambahan ya bisa ditambahin pakai apa sih namanya? Bisa ditambahin pakai ayam goreng, ada juga yang gitu-gitu tuh, tambah-tambahan toppingnya lagi tuh. Kalau ngebahas gudeg tuh kayak nggak pernah bisa nggak lepas gitu. Nggak pernah bisa lepas gitu. Karena gudeg juga identik di Jawa, di Jogja gitu. Jadi kalau misalkan ke Jogja pasti gue makan gudeg gitu. Udah pasti nomor 1 sih itu. Tujuan utama kuliner ya kan. Oke, mungkin sekian aja pembahasan tentang gudeg dari Yogyakarta. Semoga episode kali ini bisa mencerahkan kalian dalam sejarah pergudekan duniawi. Kira-kira episode selanjutnya kita bakal ngebahas apa lagi? Tungguin aja. Pokoknya pantengin terus, stay tune terus di Before It. Lo bisa ngedengerin Before It di Spotify. Lo juga bisa ngecek di YouTube gue di Zil Karim, itu juga ada Before It di situ. Jadi kalau misalkan lagi buka YouTube bisa ngecek, kalau misalkan buka Spotify bisa juga didengerin, dan bahkan sekarang Spotify bisa sambil nonton. Dan jangan lupa komen-komen, kasih saran apalah aja. Apalagi kira-kira episode selanjutnya makanan yang emang asik ya kita bahas dan bisa menggugah selera pastinya. Alright.
Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Zil Karim signing out. Be for it. Bye-bye.